Kalian percaya nggak kalau misalnya Ryunix, sub-brand baru dari Sades itu ngeluarin gamepad yang bagus banget, bahkan sampai bisa bersaing sama gamepad-gamepad lain kayak misalnya Phanteks WGP15, Resus Daxa Asteria. Gue pun awalnya nggak percaya, sampai gue megang gamepad terbaru mereka yaitu Ryunix G80 ini. Gamepad yang satu ini tuh cukup bikin kaget ya, karena dia itu bagusnya itu straightforward dan nggak ada gimmick sama sekali. Nah, penasaran sama gamepad yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue mau bahas soal gamepad terbaru dari Ryunix, yaitu Ryunix G80. Secara overview memang kayaknya si gamepad yang satu ini tuh dibikin dan diprioritasin buat gamer PC. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari gamepad buat main HP gitu misalnya, atau buat main game konsol, atau jadi substitusi buat gamepad konsol gitu, gue akan saranin gamepad lain kayak misalnya Resus GX 300 atau Phanteks WGP14. Tapi si Ryunix G80 ini bukan berarti nggak bisa dipakai di HP ya. Dia itu bisa, tapi kurang optimal. Nah, maka dari itu di video ini gue bakal bahas lebih dalam lagi soal gamepad ini. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal gamepadnya, gue bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat si gamepadnya beserta dongle wirelessnya, dan juga langsung dapat charging dock di paket pembeliannya. Selain itu, kalian juga bakal dapat kabel Type-C buat koneksi wired si gamepadnya, atau bisa juga dipakai buat konektor charging dock ke PC atau laptop kalian. Dan pastinya dapat user manual juga. Oke, jadi Ryunix G80, gamepad terbaru dari Ryunix yang bisa jadi salah satu kandidat gamepad affordable paling bagus untuk main game PC saat ini. Secara desain dia itu cukup straightforward ya, dengan form factor kayak kontrol Xbox, analog kirinya ada di atas dan tombolnya pakai AXB kayak Xbox. Dan ada beberapa tombol lagi di tengahnya kayak home button, turbo button, dan light button. Untuk varian warnanya dia itu ada dua ya, ada hitam sama putih, dan yang gue pegang sekarang ini adalah yang warna putih, dan menurut gue warna putihnya itu bagus ya secara finishingnya. Gue nggak ada komplain sama sekali. Dia juga ada kayak aksen RGB gitu di bagian bawahnya, dan lightingnya itu diffuse ya, jadi RGB-nya kelihatan keren dan nggak norak sama sekali. RGB-nya ini dinamis gitu, jadi warnanya berubah-ubah secara otomatis, secara smooth gitu. Cuman so far di sini gue belum nemu cara buat matiin RGB-nya. Mungkin kalau misalnya ada cara buat matiin RGB-nya, kalian bisa korek gue di komen di bawah. Tapi sejauh ini, so far gue pakai gamepad yang satu ini tuh, gue belum nemu cara buat matiin RGB-nya. Dan ini sayang banget ya, karena kalau misalnya RGB-nya itu bisa dimatiin, itu seenggaknya bisa nambahin battery life-nya sampai cukup signifikan. Kayak misalnya nambah sekitar 3-4 jam gitu, kalau misalnya bisa dimainin tanpa RGB-nya nyala. Untuk koneksinya dia itu dual mode, jadi bisa pakai wired pakai kabel Type-C yang udah dikasih di paket pembeliannya, atau bisa pakai kabel lain juga selama dia itu muat ke port Type-C-nya, atau kalau misalnya mau wireless juga bisa pakai dongle 2,4 GHz yang udah dikasih juga di paket pembeliannya ya. Jadi makanya kenapa gue bilang kalau gamepad ini jauh lebih compatible atau jauh lebih cocok kalau misalnya kalian pakai buat main game di PC. Karena ya fitur plug and play-nya itu lebih cocok buat main game PC. Di device lain kayak di HP itu bisa, cuman ya kalian itu kalau misalnya mau pakai secara wireless itu harus pakai converter misalnya dari Type A ke Type C pakai OTG gitu, atau pakai USB hub yang pakai Type C gitu. Jadi ya masuk ke HP tapi ya harus pakai converter. Cuman di sini gue nggak bisa confirm apakah gamepad yang satu ini compatible atau enggak sama device iOS, karena untuk sekarang gue nggak punya device iOS sama sekali buat ngetes. Tapi kalau misalnya buat Android itu bisa. Nah, Ryunix G80 ini trigger dan analognya udah Hall effect ya. Jadi untuk analognya error rate-nya itu udah 0,an%, enak dan akurat buat main game kompetitif kayak misalnya FC24, game FPS dan lainnya. Dan triggernya itu selain Hall effect, dia itu juga ada mekanisme trigger lock yang bisa ngubah triggernya ini dari linear analog Hall effect jadi trigger digital ala Switch Pro Controller. Jadi ngasih kita fleksibilitas lebih ya, kalau misalnya pengen dipakai buat main game racing dengan trigger Hall effect-nya itu bisa. Tapi kalau misalnya pengen dipakai buat main game lain kayak FC24 gitu yang butuh trigger digital yang lebih snappy, itu juga bisa. Cuman di sini ada satu kritik dari gua buat si triggernya itu, Hall effect-nya itu masih kurang perfect ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat indikatornya dari 0 sampai 100% di gamepad tester, itu 100%-nya terletaknya itu bukan di bagian paling bawah dari pencetannya. Jadi dia itu udah sampai 100% ketika kita udah sekitar mencet 80 sampai 95% lah. Itu udah sampai 100%. Jadi nggak kayak yang kalau misalnya udah mentok itu ke inputnya 100%. Tapi ya ini nggak gitu signifikan lah. Bukan hal yang kerasa banget kalau misalnya kalian lagi main di game racing gitu. Di bagian bawah gamepadnya juga ada headphone jack ya. Tapi pas gua tes secara wireless itu malah nggak kedetek sama sekali audio inputnya.
Ini aneh sih. Di bagian belakangnya itu ada 2 tombol makro yang cukup unik ya bentuknya ya. Dan ini bisa kalian program dan pakai buat kalian yang emang pakai makro di gamepad ya. Dan caranya itu udah dikasih tahu di buku manualnya. Secara build quality, Ryunix G80 ini tuh solid banget. Menurut gua pribadi, kalau misalnya dibanding sama Phantek WGP15 dan Daxa Asteria, kayaknya si Ryunix G80 ini secara build quality itu paling solid, paling kerasa rigid gitu. Cuman jadinya kerasa lebih berat juga. Jadi do keep in mind aja kalau dibanding sama 2 gamepad itu, kayaknya si Ryunix G80 ini tuh yang paling berbobot gitu, paling heavy. Satu hal yang bikin si Ryunix G80 ini agak sedikit kalah kalau misalnya dibanding sama Daxa Asteria itu adalah di bagian gripnya. Itu dia gripnya itu polosan aja dan nggak ada kayak semacam karet-karet gitu. Dan kalaupun ada tekstur, itu teksturnya di bagian belakang gamepadnya dan di bagian depannya itu masih polosan aja. Jadi kalau misalnya kalian lagi main game dan telapak tangan kalian itu agak sedikit berminyak atau keringetan, itu ya pasti akan kerasa sedikit licin dan gripnya itu berkurang. Tapi kalau misalnya buat main casual mah pasti aman-aman aja sih. Jadi nggak gitu signifikan lah. Secara input lag karena dia itu wirelessnya pakai dongle 2,4 GHz, jadi pastinya secara latency itu lebih rendah kalau misalnya dibanding sama gamepad yang pakai Bluetooth. Jadi ya kalau misalnya dipakai buat main game kompetitif ya si Ryunix G80 ini lebih cocok. So far sih gue pakai buat main beberapa game, mayoritas ya FC24 ini gue bisa bilang kalau gue itu jauh lebih nyaman pakai si Ryunix G80 ini dibanding Phantek WGP15 gue. Ini masalah preferensi aja sih. Menurut gue Ryunix G80 ini bersaing langsung secara kenyamanan sama Daxa Asteria V2, which is gamepad lokal favorit gue sampai saat ini. Paling kalau misalnya kita bandingin secara langsung si Daxa Asteria sama si Ryunix G80 ini secara bodinya itu tuh, kalau si Daxa Asteria ini tuh secara gripnya itu dia kerasa lebih ramping, sedangkan kalau si Ryunix G80 ini lebih bulky gitu untuk gripnya. Jadi kalian tinggal pilih aja, pengen cari gamepad yang lebih ramping gitu dipegangnya, atau pengen cari yang lebih tebel, lebih bulky gitu ya. Kalau misalnya kalian suka yang lebih bulky, Ryunix G80 ini cocok pastinya. Tapi overall pemakaian gua si Ryunix G80 ini selama gua main game pakai gamepad ya, itu gue bisa bilang Ryunix G80 ini nggak ada masalah dan bisa dibilang enak justru kalau buat dipakai buat kayak main game single player, main game kompetitif. Itu untuk gue pribadi itu salah satu gamepad favorit gue sih. Jadi gue sangat bisa merekomendasikan si Ryunix G80 ini untuk menjadi gamepad utama kalian kalau misalnya kalian main game itu di PC. Ingat ya, buat main game di PC. Kalau misalnya kalian lebih utama main game di HP atau misalnya di konsol, itu masih banyak gamepad lain yang bisa jadi alternatif yang lebih bagus secara kompatibilitas, secara koneksi gitu ya, lebih gampang dan lebih bagus daripada si Ryunix G80 ini. Tapi kalau misalnya buat main game di PC, Ryunix G80 ini gue akuin top banget. Approved. Dan enaknya lagi dia udah langsung dapat charging dock yang ada USB pass-through-nya buat nyolok si dongle-nya. Jadi bisa bikin dongle-nya itu lebih dekat sama gamepadnya kalau kalian taruh charging dock-nya itu di setup kalian. Oh iya, ada satu hal yang agak aneh dari si Ryunix G80 ini tuh, di bagian atasnya tuh kayak ada semacam docking gitu ya, buat kayak semacam holder buat HP gitu. Jadi kayaknya tuh kalau misalnya gue lihat di gamepad lain itu si docking ini tuh emang dipakai buat naruh HP. Jadi misalnya HP-nya tuh ditaruh di bagian atasnya gini. Jadi kayak ada holdernya gitu. Cuman mungkin karena si Ryunix G80 ini kurang optimal kalau misalnya buat main game HP, jadi sama si Ryunix itu kayak ya udahlah nggak usah pakai sekalian. Nah, si Ryunix G80 ini dengan segala fiturnya dan udah dapat charging dock-nya juga di paket pembeliannya, itu dibanderol dengan harga 425.000 aja. Dan selama periode launching, kalau misalnya kalian beli gamepad ini di official store-nya Sades, itu kalian bakal dapat lanyard gratis dari Sades. Jadi bonusan gratisan lumayan lah. Cukup surprising sih, karena Ryunix bisa ngeluarin gamepad sebagus ini dengan kelengkapan yang lumayan mantap juga ya. Bisa dapet charging dock di harga 400 ribuan. Jadi kayak untuk harganya itu sangat amat masuk akal dan menurut gue masih sangat affordable sih. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian emang lagi nyari gamepad yang ada charging dock-nya dan nggak banyak gimmicknya ya, dan fitur-fiturnya itu cukup straightforward kayak misalnya Hall effect trigger, Hall effect analog, terus secara latency juga enak, wirelessnya pakai dongle gitu ya. Menurut gue pribadi, Ryunix G80 ini adalah pilihan yang lebih bagus daripada Phantek WGP15. Tapi ingat, itu menurut gue pribadi, karena ini ya pemakaian pribadi gue. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa lebih suka yang brand lain atau gamepad lain gitu ya, itu ya balik lagi ke pemakaian masing-masing. Karena pada akhirnya yang beli kalian pakai duit kalian gitu ya, bukan pakai duit gua. Jadi ya terserah kalian gitu. Kalau menurut gua sih secara pemakaian pribadi gua dan udah ngetes juga dibandingin sama gamepad-gamepad lain yang gue punya,
Ryunix G80 ini salah satu gamepad favorit gue untuk sekarang. Nah, buat kalian yang pengen beli gamepad ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan gue akan sangat kebantu kalau misalnya kalian beli pakai link yang udah gue taruh di deskripsi ya. Jadi tolong kalau misalnya kalian pengen beli, pakai link yang ada di deskripsi di bawah aja. Oke, jadi segitu aja untuk review singkat gue terhadap Ryunix G80 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gamepad yang satu ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.